Halo kawan sekalian. Belum selesai kita melewati bulan ketiga di awal tahun 2020 ini, kita sudah mendapat banyak sekali persoalan negara dan persoalan global yang tentu bukan perkara mudah untuk kita selesaikan. Merefleksi kembali berbagai persoalan pada awal tahun ini, diantaranya yang paling menjadi sorotan adalah masalah banjir di ibu kota yang cukup besar, menyambut tahun baru 2020, kemudian disusul pula dengan persoalan ekonomi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Kita juga menghadapi persoalan global seperti perang dagang antara Cina dan Amerika yang berlarut-larut, kemudian pandemi COVID-19 yang menghantam ratusan negara di seluruh dunia. Pada tahun inilah kita tidak bisa lagi menutup mata dari ancaman krisis ekonomi yang kapan saja bisa terjadi jika pemerintah dan masyarakat tidak siap. Indeks saham anjlok ke bawah ke level 4.000. Nilai tukar rupiah pun kian mendekati 17.000 per dolar Amerika Serikat. Dan surat utang negara pun mencetak rekor tertinggi di 8,3%. Berbagai formulasi dan paket-paket kebijakan ekonomi digelontorkan untuk mensiasati masa-masa sulit ini oleh pemerintah. Untuk menjaga keberlangsungan APBN 2020 dan perekonomian nasional dalam menanggulangi COVID-19, serta fungsi fiskal lainnya, Banggar mengusulkan agar pemerintah bisa segera menerbitkan Perpu pengganti Undang-Undang APBN 2020. Hanya butuh waktu 3 bulan sejak virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, sudah berdampak sedikitnya 700.000 orang terjangkit virus mematikan ini di seluruh dunia. Dan melumpuhkan beberapa negara hingga kemudian mereka memilih opsi untuk lockdown atau pembatasan wilayah. Namun hal itu tidak berlaku di Indonesia, karena banyak opsi lain yang lebih efektif dari menutup semua kegiatan terutama di ibu kota, Provinsi DKI Jakarta di mana 80% perputaran uang ada di sini. Ya, setiap orang bebas saja berpendapat mengenai langkah apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah misalnya. Tetapi tanpa perhitungan yang tepat, bukan tidak mungkin terjadi kepanikan di masyarakat dan efek domino yang jauh lebih berbahaya bahkan dari virus itu sendiri loh. Nah, ini ada cerita dari salah satu seorang kawan lama saya yang lulusan program studi matematika Universitas Indonesia. Dia sudah mengkalkulasikan kapan virus ini dapat selesai diatasi setidaknya di Indonesia. Tentu perhitungan ini diasumsikan jika pemerintah memiliki strategi yang tepat dan masyarakat pun disiplin dalam menjalankan perintahnya. Kita akan menghadapi puncak dari virus ini di bulan April, dan kemungkinan akan selesai di akhir Mei atau Juni. Ya, memang untuk keluar dari kasus ini, kita tidak bisa egois sendiri. Dibutuhkan juga peran masyarakat dalam membatasi diri, atau yang kita sebut sebagai social distancing, sampai waktu yang mungkin belum